Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan klinong-klinong menuju ke suatu tempat, yaitu sebuah pabrik gula, yang konon pabrik gula ini diresmikan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu I.R. Soekarno. Kira-kira bagaimana kondisi di sana? Bagaimana kira-kira keadaan di sana? Apakah di sana nanti akan ada misteri yang perlu kita ungkap? Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan klinong-klinong kita kali ini tuh bertepatan di hari ke-17 Ramadan tahun 2025. Dan ini adalah suasananya ya teman-teman ya, suasana jalan menjelang berbuka puasa, yaitu tepatnya di hari ke-17 bulan Ramadan tahun 2025. Dan inilah suasananya, dan inilah kondisinya. Dan liputan ini pun nanti akan menjadi kenangan seandainya kita nanti masih diberi waktu untuk bertemu kembali bulan Ramadan di tahun 2025. Dan mungkin pemirsa TV Lebaran juga bertanya dalam hati ya, kenapa kok TV Lebaran itu mau mengunjungi pabrik gula ini? Pabrik gula ini namanya adalah pabrik gula Madu Kesmo. Ya karena pabrik gula ini juga pabrik gula yang bernuansa masa lalu ya, yaitu dibuat di era-era Belanda atau di era-era kolonial. Nah inilah teman-teman suasana perjalanan TV Lebaran untuk menuju ke pabrik gula Madu Kesmo ya, pabrik gula yang sudah familiar atau sudah terkenal ya, terutama di kalangan masyarakat kota Yogyakarta. Nah ini teman-teman, kita klinong-klinong, kita pun melewati salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal juga di kota Yogyakarta, tepatnya di kota Bantul ya. Pondok pesantren ini namanya adalah Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem ya teman-teman ya. Dan inilah suasananya. Di sini juga saya melihat terdapat beberapa uhti-uhti yang sedang jalan-jalan sore. Mungkin mereka juga sedang berpikir atau mungkin berjalan-jalan mencari menu berbuka puasa ya. Jadi berpikir mencari menu berbuka puasa ya. Maaf ya teman-teman ya, kalau kata-kata TV Lebaran itu agak membingungkan ya. Nah inilah teman-teman suasananya, dan di kanan kiri saya ini kita ketemu dengan nasihat yang diam saja. Mungkin bagi pemirsa TV Lebaran yang sering melihat video-video TV Lebaran tahu apa itu yang dimaksud dengan nasihat yang diam saja. Tak lain adalah sebuah pemakaman atau kuburan, di mana kuburan menurut TV Lebaran adalah makhluk yang paling rakus di dunia ini. Kenapa? Karena semua akan masuk di sana. Orang cantik, orang kaya, orang miskin, orang biasa, dari rakyat jelata hingga pejabat tinggi akan masuk di sana. Jadi kuburan adalah makhluk yang paling rakus di dunia versi TV Lebaran. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di perempatan Kasongan, dimana kita tahu bahwa Kasongan ini adalah pusat dari kerajinan gerabah ya kalau nggak salah ya. Pokoknya di situ ada patung-patung, ada guci dan lain sebagainya.
Dan kondisinya seperti ini di jalan teman-teman, sangat ramai sekali ya, betul-betul sangat padat merayap. Saya yakin bagi orang yang berpuasa ya, yang di jalan-jalan ini ya mereka sedang berpikir atau mungkin sedang ya mempersiapkan diri ya untuk berbuka puasa, atau ya ini mau buka puasa apa, terus di mana, terus kalau mungkin yang punya keluarga kecil ya di rumah ini masak apa gitu ya, atau mungkin yang di pagi hari sudah punya menu tapi belum dimasak, ini juga mungkin memikirkan masakannya gitu ya. Kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita untuk menuju ke suatu tempat yang bernuansa masa lalu ya, yaitu pabrik gula Matukismo. Nah ini teman-teman, kayaknya kita sudah sampai di komplek pabrik gula Matukismo. Ditandai di sini kita sudah melihat sebuah benteng yang cukup tinggi yang membentang, memanjang dan berkeliling ya, mengelilingi ya. Dan lokasi yang dikelilingi inilah yang dimaksud atau yang disebut sebagai pabrik gula Matukismo. Dan konon pabrik gula Matukismo ini adalah pabrik yang diresmikan oleh presiden pertama kita, yaitu Ir Soekarno pada tanggal 29 Mei 1958. Nah inilah teman-teman, kondisinya di sini cukup padat merayap sekali. Dan saya yakin dahulu kala lokasi ini di saatnya atau di waktu eksisnya terdapat orang-orang Belanda ya, orang-orang yang lahir jauh di sana tapi mereka tinggalnya di sini. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa pabrik gula Matukismo ini mempunyai dua zaman ya, atau dua era. Yang pertama adalah era Belanda dan yang kedua adalah era pasca kemerdekaan. Pabrik gula ini pernah hancur ya teman-teman ya di saat agresi militer Belanda yang kedua, dimana kita tahu di saat itu para pejuang-pejuang Indonesia ini menghancurkan semua fasilitas-fasilitas Belanda yang pernah dibangun di bumi pertiwi ini, termasuk pabrik-pabrik yang ada ya, termasuk pabrik gula ini teman-teman ya, atau pabrik gula Matukismo ini ya. Dan setelah hancurnya pabrik gula ini dan Belanda tidak jadi kembali ke Indonesia, pabrik gula ini dibangun kembali dan diprakarsai oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 teman-teman ya, dan diresmikan oleh Presiden Ir Soekarno. Dan di depan saya ini adalah pabrik gulanya teman-teman ya. Jadi meskipun ya pabrik gula ini pernah hancur, tapi pabrik gula ini bisa dibangun kembali atau dihidupkan kembali. Dan konon ini adalah satu-satunya pabrik gula di era Belanda yang dihidupkan kembali atau diteruskan kembali, terutama di kota Yogyakarta. Dan ini teman-teman, di depan kita ini kita melihat sebuah rumah-rumah ya. Kalau dilihat dari strukturnya, dari konstruksinya, ini adalah rumah-rumah yang bernuansa kolonial ya, atau bernuansa Belanda. Dan ini bukti bahwa pabrik gula Matukismo ini adalah pabrik gula yang dibangun sejak era Belanda atau sejak era kolonial ya. Dan mungkin inilah gambaran ya teman-teman ya, bagaimana kondisi dari pabrik gula yang pernah ada ya. Kita tahu pabrik gula ini dibangun di berbagai daerah ya, di sudut kota Yogyakarta. Contohnya mungkin pabrik gula yang ada di Ganjuran, pabrik gula yang ada di Pundong, pabrik gula yang ada di Kulon Progo yang Galur ya, Sewu Galur itu ya. Terus ada pabrik gula yang ada di Pleret dan lain sebagainya. Dan ini yang ada di sini ini ya, inilah satu-satunya pabrik gula
di era Belanda yang diteruskan oleh pemerintah Indonesia, terutama yang ada di kota Yogyakarta ya, pemerintahan kota Yogyakarta. Nah inilah teman-teman ya, di depan kita ini adalah pintu masuk kayaknya ya, pintu masuk untuk menuju ke pabrik gula Madukismo. Dan di sini kita akan mencari nuansa-nuansa atau mungkin aura-aura Belanda, aura-aura kolonial yang pernah ada di sini ya. Karena bagaimanapun juga pabrik gula ini awalnya adalah milik dari Hindia Belanda atau kolonial ya. Tentu saja kalau milik dari kolonial Belanda, petugas-petugasnya atau petinggi-petingginya dipegang oleh orang-orang Belanda. Jadi rumah-rumah tadi itu ya, yang rumah bernuansa Belanda itu, menurut TV Lebaran adalah rumah-rumah para pekerja-pekerja atau mungkin rumah-rumah petinggi dari pabrik gula Madukismo ini. Jadi sebelum dinamakan pabrik gula Madukismo, konon pabrik gula ini bernama pabrik gula Paduan ya. Terus diubah menjadi pabrik gula Madu Baru ya. Terus ya sampai sekarang menjadi Madukismo teman-teman ya. Nah inilah teman-teman suasana dari pabrik gula Madukismo menjelang buka puasa, tepatnya di hari ke-17 bulan Ramadan tahun 2025. Dan di sini juga terdapat rel-rel ini yang biasanya dilewati oleh lori-lori pengangkut tebu teman-teman ya. Dan sekarang lori-lori ini kayaknya sudah mungkin istirahat untuk beroperasi ya, mungkin masa panen tebunya belum waktunya, jadi di sini masih sepi ya. Dan mungkin lori-lori seperti ini tuh ya di zamannya, di era-era Belanda atau kolonial tuh sangat banyak sekali ya. Saya masih teringat betul ya, di waktu kecil itu saya melihat banyak sekali perkebunan tebu ya. Itu menandakan bahwa mungkin ya di era-era Belanda itu lebih banyak lagi perkebunan tebu. Dan kalau banyak perkebunan tebu tentu juga banyak alat-alat transportasi untuk mengangkut tebu itu ya, termasuk lori-lori atau kereta-kereta itu ya teman-teman ya. Dan saya ini sekarang juga berada di sisi mana ya ini teman-teman ya, sisi timur kalau nggak salah ya. Ini kita juga melihat rumah-rumah yang bernuansa Belanda ya. Wah ini betul-betul mungkin ya menurut TV Lebaran adalah pabrik gula yang mungkin masih kita temukan beberapa bangunan-bangunan yang masih utuh ya, yang mungkin termasuk rumah-rumahnya ini teman-teman ya. Benar-benar kalau menurut TV Lebaran ya, rumah-rumah ini bernuansa kolonial ya. Dan di depan saya ini kita melihat dari luar itu, kita melihat ada sebuah corong-corong asap atau apa ya itu ya teman-teman ya. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, bangunan-bangunan yang di depan saya inilah bangunan-bangunan inti dari pabrik gula Madukismo. Dan saya kalau lihat juga ini bangunan-bangunan yang bernuansa pabrik kolonial ya, atau pabrik di era Belanda. Dan di lokasi inilah saya betul-betul merasakan aura-aura era-era Belanda yang pernah ada ya. Sangat sahdu-sahdu sayu, sahdu-sahdu merdu ya. Aneh-aneh saja TV Lebaran ya. Nah inilah teman-teman suasana di sekitaran pabrik Madukismo, pabrik yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu IR Soekarno ya, yaitu tepatnya tanggal 29 Mei tahun 1958. Meskipun beroperasinya dari pabrik ini ya, itu sudah dimulai tanggal 31 Maret tahun 1958. Dan inilah suasananya ya teman-teman ya. Sore-sore nyenengake, melaku golek gebetan,
Sore-sore klinong-klinong golek takjil nganggo buka puasa. Ya mungkin itu aja teman-teman ya laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, jalan-jalan bersama, dan klinong-klinong bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.